Ya, siap ya, siap. Satu, tiga. Halo Sobat Roto, ketemu lagi dengan saya Tony di Sapot Saturday Podcast by Roto Router. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas seputar bener nggak sih pakai soda api itu bisa melancarkan saluran mampet? Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Steve. Oke, halo apa kabar Steve? Halo, halo, halo Sobat Roto, kabar baik, kabar baik. Ketemu lagi nih sama saya Steve. Oke, Iya. dia mirip-mirip artis ya. Waduh, Ada apa nih? Korea gitu ya, opa-opa ya. Asli Korea apa Indonesia nih? Indonesia Oh, dong. Indonesia. Oke, tak kenal maka tak Saya. Oh iya. tak kenal maka tak kenalin gitu lah ya. Oh, Tak kenal oke. maka tak kenalin. Jadi kita kenalan dulu ya Pak Steve ya, Iya. biar teman-teman Roto bertahu ya. Bapak Steve itu sudah berapa lama sih di Roto? Kita biar bertahu nih. Kurang lebih sudah jalan 3 tahun lah. 3 tahun Saya ya. berkecimpung di bisnis Hmm. Roto Router, Oke, di oke. plumbing dan drainase ini gitu. Oke, jadi Roto Router itu khusus profesional di plumbing dan drainase ya. Betul. Dan ada lagi kita juga jasa dakti. Jasa dakti. Oh, jadi intinya paket komplit ya. Paket komplit. Komplit, ada Betul. semua ada ya. Apa Betul, yang betul, betul. Sobat Roto pengen, kita bisa memenuhi pengen Iya, itu iya. ya. Kalau ada kebutuhan, Kebutuhan panggil panggil kita. aja. Oke. Oke, sekarang kita kan lagi musim hujan nih pasti ya. Jakarta nggak cuma Jakarta kayak pasti seluruh Indonesia lagi musim hujan. Iya, Nah, betul. musim hujan itu pasti banyak daerah-daerah yang banjir, betul ya, Betul. apalagi Jakarta ya. Langganan ya. Nah, ya. Jadi bener nggak sih kalau kita nih saluran mampet nih itu kita pakein soda api itu bisa ngelancarin? Untuk 1-2 kasus mungkin bisa. Oh, bisa 1-2 ya? kasus ya. Nah. Tapi untuk jangka menengah atau jangka panjang itu sangat tidak disarankan. Oh, gitu Karena ya. kondisinya sebenarnya si soda api itu untuk jangka menengah dan jangka panjang itu bisa merusak saluran pipa. Gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau kendalanya di salurannya sendiri ya mau nggak mau harus bikin saluran baru, harus bobok gitu. Jadinya akan keluar biaya yang lebih besar lagi dan pastinya nanti akan mengganggu kenyamanan juga gitu. Seperti itu ya. Jadi memang untuk pemakaian soda api itu tidak disarankan untuk membersihkan atau melancarkan saluran pada pipa teman-teman semua ya. Betul, betul. Karena mungkin di 1 case atau 2 case bisa melancarkan, tapi jangka panjangnya itu efek sampingnya merusak pipa ya, betul, Pak Steve ya. Betul. Karena akan menghancurkan tadi yang pasti bilang bersifat korosi dan panas. Iya, Jadi betul. pipanya itu bisa rusak, bahkan malah bikin mampet ya. Kalau dia Bisa mampet, jadi mampet. bobok dong, Ganti pipa uang baru, lagi. betul. Iya. Gitu. Mendingan panggil Roto Router ya. Betul Nah, dong, oke. pasti. Roto Router itu berarti bisa ngebetulin melancarkan pipa tanpa Membongkar. bongkar ya. Betul. Oke. Gimana caranya kalau misalkan teman-teman pengen manggil Roto Router pasti? Oh, gampang nih. Tinggal telepon kita aja. Ada 3 Di mana cara. tuh? Oh, 3 cara. Ya, ada telepon kita di hotline kita di 021 3867727 atau WhatsApp kita di 0811 96 97 727 atau DM aja di sosial media kita di TikTok dan Instagram di @rotorouter-Indonesia. Oke, gitu. Oke, pasti lanjut lagi pasti ya. Ya. Nah, seberapa penting sih menurut Pasti itu kita menjaga saluran air kita, khususnya saluran pembuangan kita? Oh, itu penting banget. Karena pastinya kalau kita lagi mandi, kita lagi masak, atau apapun lah, cuci baju, kalau saluran mampet pastinya nggak nyaman. Bener, Dan, pusing. dan bisa menyebabkan kerusakannya itu jadi efek domino. Oh, Yang tadinya cuma mampet, bisa jadi bocor, bisa jadi konslet, bisa jadi jebol atau apapun itu. Jadi efeknya itu nggak cuma hanya di mampetnya aja. Jadi bisa berimbas sama area di sekitarnya. Gitu. Oke, jadi memang kalau kita itu harus menjaga saluran air kita ya pasti ya. Iya, betul. Karena kan dari musim kemarau kita sekarang lagi ke musim hujan. Hujan terus, banjir. Nah, kita selama musim kemarau kita lupa untuk menjaga ya. Iya, karena kan nggak mampet nih. Tapi ketika musim hujan, hujannya debit airnya tinggi, wah air pada meluap itu ya pasti ya. Karena biasa di musim kemarau kita nggak sadar tuh ada sampah atau kotoran yang masuk ke dalam saluran drainase. Karena dia nggak pernah dialirin air, jadi kita nggak tahu kondisinya sebenarnya tuh sudah banyak tumpukan kotoran gitu. Jadi pesan saya kalau buat sobat Roto sekalian, habis live ini berakhir, cek lagi deh saluran drainasenya, pastiin kondisinya bersih,
Jadi begitu ada hujan datang, udah tinggal tidur tenang deh. Benar. Gak usah khawatir lagi ada mampet, ada rembes, ada bocor segala macamnya gitu. Oke. Bicara masalah mampet nih, saluran pipa mampet. Nah, selama pengalaman Pastif di Roto, apa aja sih tuh yang menyebabkan saluran pipa kita itu mampet? Dan juga ada nggak sih hal-hal yang unik atau menarik selama Pastif di Roto tuh? Oke. Jadi secara umum yang menyebabkan saluran pembuangan mampet itu ya limbah-limbah yang dibuang ke saluran tersebut biasanya. Limbah-limbah apa tuh? Kalau untuk di daerah dapur ya biasanya lemak. Lemak. Oke, catat nih sobat Roto. Sisa makanan. Lemak dan sisa makanan penyebab mampet ya. Iya, cuci piring apa segala macam masuk ke dalam saluran drainase, menimbun di sana dan dia jadi mampet. Kalau misalkan kamar mandi itu biasa pada rambut atau mungkin ada tisu. Rambut atau tisu. Betul. Dan benda-benda asing ya. Benda-benda asing, iya betul. Dan sisa-sisa sabun itu sedikit banyak juga dia bisa menyebabkan kerak yang nempel di dinding pipa juga. Gitu. Jadi pastikan kalau sudah selesai mandi itu dibilasnya juga dengan air yang cukup banyak. Oh gitu ya. Jadi sabun sama shampoo itu atau alat kosmetik lainnya itu kalau masuk dalam saluran itu bisa menyebabkan ada residu yang nempel di dinding pipa. Gitu. Jadi pastikan setelah penggunaan atau cuci muka, cuci mandi atau keramas itu dibilas juga dengan air yang cukup banyak. Gitu. Oh jadi sisa residu dari kosmetik dan sabun itu bisa menyebabkan mampet juga ya? Betul. Oh, alah, mungkin nggak instan ya. Oh iya. Tapi jangka panjangnya dia bisa berkerak di dalam dinding pipa, jadinya bisa menyebabkan mampet. Ya. Gitu. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan sabun, kosmetik, sampo. Terutama untuk yang di kloset nih, karena ini yang paling sering banget terjadi. Apa nih kloset nih? Kalau kloset itu kadang suka ada yang buang tisu sembarangan nih. Tisu nggak boleh ya. Iya, habis penggunaan atau ada yang buang pembalut lebih parahnya. Waduh, gitu. Pembalut. Betul, karena kan itu kan sifatnya dia menyerap air ya. Jadi begitu dia terkena air terpapar air yang cukup banyak, dia akan mengembang. Benar. Dan menyebabkan penyempitan saluran sehingga terjadinya mampet. Gitu. Itu kenapa dia buang pembalut di kloset ya? Waduh, nggak tahu tuh. Kebetulan saya nggak menggunakan pembalut. Iya, saya juga nggak pembalut ya. Maksudnya ya ampun, wah emang nggak boleh ya pembalut tuh harus. Jadi untuk sobat Roto harus bijak untuk membuang sampah pada tempatnya karena ribet ya, pusing kalau seandainya udah mampet tuh udah pusing lah. Iya ya kan, apalagi kloset mampet nanti airnya malah balik lagi meluap. Tapi teman-teman gak usah takut. Kalau seandainya terjadi yang udah terjadi, ya panggillah Roto-Router dengan tadi gimana caranya? Di 021, ditelepon aja di 021 3867727 atau di WhatsApp aja di hotline kita di 0811 969 7727 atau DM kita di Instagram dan TikTok di @rotorouter_Indonesia. Nah, jadi teman-teman semua kalau mengalami masalah dalam saluran yang mampet ya, jangan pakai soda api ya, dan juga nggak perlu takut, nggak perlu pusing karena kita layanan 24 jam akan standby ya. Betul. Hadir langsung ke tempat teman-teman semua. Jadi kita akan melancarkan saluran tanpa ada pembongkaran dan merusak pipa ya. Jadi nggak usah takut ya, panggil kita aja, nanti kita akan menyelesaikan. Tinggal duduk manis aja ya, Masih ya. Betul, tinggal duduk manis aja. Manis aja, pokoknya nanti ngopi-ngopi, lah saluran lancar dan juga kita ada garansi juga ya. Betul, jadi nggak usah takut, kita tuh kerjanya profesional. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Jadi jangan pakai soda api lagi nih ya. Kalau yang udah pakai soda api ya udah nggak apa-apa lah. Tapi stop. Ya, stop. Jangan dilanjutin. Ya, jadi yang pakai soda api, terus kita harus selalu merawat dan menjaga saluran pembuangan kita ya dari hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama tadi lemak ya, sisa makanan. Kalau bisa semua jenis benda atau sampah padat itu dipisahin. Oh, dipisahin. Jangan langsung dibuang ke saluran. Bisa pakai apa tuh? Buang ke tong sampah aja. Sampah aja ya, pokoknya. Dibuang terpisah. Gitu. Karena itu yang penyebab utamanya paling mudah sekali menyebabkan mampet. Gitu. Oke deh. Jadi apalagi sekarang udah musim hujan ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati dan bijak untuk menggunakan tadi ya. Sabun dan lain sebagainya, saya baru tahu loh pasti. Betul. Residunya itu. Karena kan biar bagaimanapun dia bahan kimia ya. Iya sih. Jadi kalau memang dia masuk ke dalam saluran pipa, sedikit banyak dia pasti akan nyisa. Apalagi kalau pembilasannya itu nggak maksimal. Sama kayak kita pakai sabun atau keramas, kita bilasnya nggak bersih, pasti kan ada yang nempel di rambut atau di badan. Iya. Itu bisa iritasi, bisa gatal, ya itu efeknya sama. Oh. Gitu. Ada nggak sih bakteri-bakteri di
saluran pipa itu yang mengurai langsung? Ada. Nah, itu bakteri secara alaminya di dalam saluran drainase itu memang ada bakteri pengurai yang alami yang hidup di sana. Gitu ya. Itu betul. Dan dia tugasnya itu menguraikan sampah atau kotoran yang masuk ke dalam si saluran pipa. Gitu. Jadi, nah, salah satu yang menyebabkan kemampatan itu karena matinya si bakteri ini juga nih. Jadi kalau kita menggunakan soda api jangka menengah atau panjang, sudah bisa dipastikan si bakteri pengurai yang tadinya membantu kita malah hilang. Oh, seperti Gitu. itu Jadi, ya. ya betul. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kalau kita menggunakan soda api, biasanya itu jangka waktu mampetnya itu makin lama makin pendek. Yang tadinya Gitu. mungkin 6 bulan sekali, maju jadi 4 bulan sekali, jadi 3 bulan sekali, jadi bisa sebulan sekali gitu. Nah, itu efeknya jangka panjangnya seperti itu karena bakteri yang fungsinya untuk membantu penguraikan kotoran itu malah mati. Jadi yang masuk ke dalam itu ya sampahnya ya udah numpuk aja di situ gitu. Oke, jadi ternyata di dalam pipa pembuangan kita, saluran air kita tuh ada bakteri baik ya. Bakteri baik. Gak kayak di salah satu produk aja ya makanan ya. Jadi bakteri baik juga bisa mengurai ya. Mereka beda jurusan. Beda jurusan ya. Yang satu ambil biologi, yang lain lagi jurusannya sampah ya, gitu ya. Jangan diminum ya. Oke, tapi kita punya Rotor itu punya produk ini nggak sih buat kayak mengurai gitu di saluran pembuangan? Ada. Apa tuh namanya tuh? Ada cairan drain care product. Itu bentuknya cairan, fungsinya itu terdiri dari miliaran bakteri di dalam satu botol. Jadi fungsinya itu sebenarnya dia sama bakteri pengurai, hanya dia dimodifikasi yang bisa menyebabkan daya kerja dia lebih efektif dan jangka waktu hidupnya bisa lebih panjang. Gitu. Dan itu kita ada pengelompokannya sendiri. Ada yang khusus untuk penggunaan di kamar mandi, ada yang untuk di wastafel, ada yang khusus buat lemak di kitchen sink atau daerah dapur, dan juga ada yang khusus untuk septic tank. Waduh, gitu. mantap Jadi banget komplit. ya. Apapun musuhnya kasih tahu kita aja, nanti kita akan rekomendasikan cairan bakteri apa yang sesuai. Oke gitu. deh. Jadi Rotor itu memang komplit ya. Apa aja yang teman-teman butuhkan kita bisa memenuhi kebutuhan itu ya. Betul, Pokoknya apa aja teman-teman mau kita ada dah ya. Kasih tahu aja. Jadi urusan mampet, cleaning saluran gitu. Dan ada ducting juga ya kalau nggak salah ya. Betul, kita punya layanan jasa untuk pembersihan dan maintenance ducting. Waduh. Gitu. Jadi tapi nanti kita bahas di talk show terpisah. Saya. Wah, penasaran kan teman-teman semua ya. Oke. Betul. Nah, terus sekarang kita juga tahu nih banyak perumahan-perumahan, ada beberapa yang pakai, ada yang enggak. Itu bak control. Oh, bak control ya. Bak control itu fungsinya untuk apa pasti? Sebenarnya secara umum bak control itu untuk maintenance kebetulan. Untuk maintenance ya. Dan Sobat Roto itu fungsinya untuk maintenance. Jadi kalau ada mampet di satu titik, biasanya yang paling utama dicek itu adalah bak control. Oh gitu. Betul. Jadi kalau misalkan saluran di rumahnya itu panjang, biasanya sih bak control itu idealnya dibuat setiap 20 sampai 30 meter sekali lah. Setiap 20 sampai 30 meter sekali. Ya, idealnya lebih pendek lebih bagus, tapi lihat lagi dari kondisi saluran rumahnya juga. Space-nya cukup nggak nih gitu. Karena kalau misalkan kita mampet di satu titik, kita hanya perlu cek dari titik A ke titik B aja dari bak kontrolnya. Oh gitu. Bener juga ya. Jadi nggak usah dari ujung ke ujung kita bersihin. Kita bisa dengan efektif hanya cek di bak kontrol A ke B aja nih. Gitu. Karena mampetnya biasanya pasti di beberapa titik atau satu titik aja sih biasanya gitu. Jadi fungsi bak kontrol memudahkan nantinya buat sobat roto sekalian. Jadi kalau ada mampet nggak perlu bingung nih. Kan kalau jalurannya panjang mau bersihinnya gimana mungkin bingung ya. Gitu. Karena dengan ada bak kontrol jadi dia akan membantu gitu. Oke deh. Jadi fungsi bak kontrol seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi untuk memudahkan kita semua, ya termasuk teman-teman juga untuk menjaga, merawat saluran pembuangan kita agar tidak mampet ya. Ya, jadi teman-teman semua sudah tahu bahwa saluran pembuangan itu harus selalu dijaga ya. Mau musim kemarau, mau musim hujan ya kan, harus selalu dijaga ya saluran pembuangan kita. Nah, dan juga harus bijak dalam menggunakan, tadi tuh memang menarik banget tuh, yang sabun, deterjen dan lain sebagainya itu harus disiram pakai air lagi yang banyak ya kalau habis menggunakan ya. Dan juga ketika ingin masak atau sisa-sisa makanan itu dibuang pada tempat sampah ya. Dipisahkan. Jangan dibuang ke dalam saluran pembuangan karena nanti dia akan menimbun nempel jadi mampet deh. Kalau udah mampet pusing, jangan lupa panggil kita ya. Jadi gitu ya teman-teman semua. Pada pagi hari ini tema kita itu membahas putar itu tadi ya. Jadi jangan pakai soda api lagi untuk kedepannya. Betul. Yang pertama itu. Kedua harus selalu menjaga
pipa kita ya. Nah, Bijak dalam bijak menggunakan saluran ya. Jangan Betul. jangan buang hal-hal yang negatif. Maksudnya jangan buang hal-hal atau barang-barang benda-benda yang Tidak harusnya itu tidak seharusnya masuk ke dalam saluran karena Ya. itu bisa udah pasti mampet Udah deh. pasti kalau itu. mampet. Betul. Kalau udah mampet pusing panggil kita deh, nggak apa-apa, nanti kita bantu untuk menjaga. Dan kalau untuk DCP tadi itu bisa nggak sih buat saluran mampet atau itu hanya untuk menjaga biar dia nggak mampet? Fungsi utamanya dia hanya untuk menjaga sih. Fungsi untuk utamanya itu maintenance. menjaga ya. Betul. Jadi kalau memang kondisinya sudah dalam kondisi mampet, dari kita sarankan untuk lakukan pembersihan secara mekanikal atau menggunakan mesin. Gitu. Jadi nanti setelah itu sudah lancar kembali, baru dituangkan si drain care produk kita itu untuk memproteksi nih. Jadi biar jangka panjangnya pada saat ada kotoran atau limbah yang masuk ke dalam saluran, dia bisa langsung terurai dengan baik. Gitu. Oke, jadi teman-teman semua udah tahu ya fungsi dari drain care produk dari Rotor Router. Kalau untuk yang beli gimana cara belinya? Beli gampang, hubungin kita aja tadi di nomor tadi. Atau di Tokped ada nggak di Tokped? Tokped ada, mau kontak ke telepon kita boleh, WhatsApp kita boleh, DM kita di sosial media juga boleh. Jadi semua cara bisa dilakukan. Kita pasti akan layanin. Oke deh, siap. Oke deh. Nah, jadi kita kasih kesempatan untuk teman-teman Sobat Roto yang pengen bertanya seputar saluran mampet, soda api. Mumpung lagi ada spesialisnya di sini ya, bisa langsung ditanyakan ya. Boleh langsung ditanyakan teman-teman semua. Ada yang ingin bertanya, silakan di Instagram, DM, TikTok. Ini ada yang bertanya nih Pak Steve dari Karnia 27. Pernah nggak sih ada ular pasti di saluran pembuangan? 1-2 kasus pernah kejadian. Kebetulan kemarin ini kita pernah nih, belum lama ini, sekitar sebulan yang lalu deh. Ada permintaan datang ke kita itu, di klosetnya itu ada ular. Ini serem banget ya. Terus itu gimana tuh cara ngambil ularnya tuh, ngilangin ularnya? Ya kita ya ambilnya ya kita pakai alat pastinya ya. Alat ya. Jadi kalau dari Rotor Router sendiri dari segi safety kita udah pasti nomor 1 lah. Oh, safety ya. Dari teknisi kita ataupun area sekitar biasanya kita akan proteksi dulu nih. Jadi jangan sampai terjadi resiko gitu. Nah setelah ularnya kita tangkap bisa berhasil kita tarik ya udah kita lepaskan ke alam lah. Oke. Gitu. Jadi kita juga bisa berhasil ya. Betul. Karena juga ada ini Mas Tony yang sering kejadian perhiasan. Oh perhiasan, coba bisa diceritain. Menarik banget ini. Ya kalau perhiasan sih biasanya orang aware lah. Ya? Nah lah gitu kalau ada yang jatuh atau apa karena biasanya cincin kawin kah atau anting iya, bener, saat cuci muka atau apa biasanya kan dicopot dulu tuh. Nah kadang-kadang naruhnya mungkin kurang tepat atau apa masuk ke dalam saluran. Biasanya langsung panik tuh biasanya tuh. Iyalah, perhiasan. Iya, kalau cincin kawin kan ketahuan istrinya repot ya. Mana cincin kawinnya gitu. Ya, atau ketahuan suaminya juga repot ya. Iya. Lagi nyuci piring, aduh cincin kawin masuk ke dalam nih. Betul. Tapi gak usah panik. Panggil Rotor aja. Kita akan bantu. Rotor ini memang kita banyak banget fungsinya ya. Betul. Mantap deh pakai rotor deh. Bicara perihal ini ular tadi. Selain ular ada apa aja sih? Maksudnya binatang-binatang yang pernah kita ambil. Kalau kucing pernah ada yang masuk? Kucing pernah masuk juga, tapi ke saluran pembuangan air hujan waktu itu. Oh pernah gitu. Kita udah dinamatin kucing ya? Betul, jadi kayaknya itu kalau nggak salah kejadiannya karena di drainasenya, di floor drain untuk pembuangan air hujannya itu nggak ada saringan atau nggak ada penutup. Gitu. Jadi ada anak kucing yang nggak sengaja masuk kecemplung di situ. Gitu. Jadi ya akhirnya kita kirimkan tim ke lapangan untuk bantu mengambil atau mengeluarkan si anak kucing tersebut. Iya. Gitu. Itu bisa dilakukan. Sama juga pernah kejadian kejadiannya nih? Ada tikus. Ada tikus? Tikus mati biasanya tuh. Bikin mampet pas itu ya? Bikin mampet. Jadi mampet, mungkin orang rumahnya udah coba berkali-kali pakai berbagai macam cara, mungkin pakai soda api juga, nggak berhasil. Akhirnya manggil kita. Setelah kita datang, kita kerjakan pakai alatnya Rotor Router, baru ketahuan ternyata yang menyebabkan mampet itu biangnya tuh ada mayat tikus di dalam saluran. Mayat tikus ya? Betul. Karena namanya tempat kotor kan ya pasti binatang-binatang seperti itu terpancing untuk masuk gitu ya. Benar. Jadinya ya itu bisa menyebabkan mampet juga. Oke deh. Cukup banyak ya pengalaman pasif ya di Rotor Router ya. Unik-unik semua ya. Iya. Oke, bicara tadi perihal banyak binatang yang masuk ya. Mungkin dijelasin sedikit ke teman-teman semua. Apa saja sih hal yang harus diperhatikan jika kita ingin membuat suatu saluran pembuangan? Yang harus diperhatikan itu apa aja kira-kira pasti?
Yang pasti kalau bisa sih jangan mulutnya itu jangan terlalu dekat sama apa namanya mulut pipa jangan terlalu dekat sama mulut got kalau bisa sih. Mulut pipa jangan terlalu dekat Sama sama iya, mulut got. karena itu akan memudahkan binatang yang tadi tuh manjat masuk. Oh gitu ya. Betul, Kayak ular, tikus, betul, kucing, betul. atau binatang-binatang yang lainnya ya. Dan juga disarankan kalau ada filter atau penutup dipasang. Oh, kalau ada Jangan filter dicopot-copot. dipasang, jangan Betul. copot. Mungkin di satu sisi ada orang yang agak males ya, karena Iya, kan iya. kalau ada filter, ada sampah nyangkut sedikit, dia pasti akan menggenang nih airnya nih. Gitu. Kadang-kadang Ya, ya. ada orang yang males langsung cabut aja, airnya dipikir lancar nih. Nah, ternyata ada bahaya lain yang mengintai ternyata dia. Itu tadi yang binatang itu ya. Betul, salah satunya itu. Iya. Jadi untuk filter atau penyaring itu wajib dipasang di setiap saluran. Tuh, teman-teman semua kalau ingin membuat satu saluran pembuangan jangan lupa pasang filternya ya. Pasang filternya gitu. Ya. Dan pastikan harus dibersihkan juga secara rutin. Oke, bicara pembersihan rutin, kira-kira itu pembersihan untuk saluran pembuangan tuh minimal berapa bulan sekali sih kita bersihin tuh? Kalau Kita untuk cleaning? di perumahan ya mungkin sekitar 6 bulan atau setahun sekali Bulan atau masih setahun oke sekali ya. lah. Tergantung dari baik lagi penggunaannya. Penggunaannya. Iya, dari sobat toto sekalian, penggunaannya seberapa banyak orang yang tinggal di rumah, frekuensi penggunaan salurannya seberapa tinggi, itu nanti akan berpengaruh ke berapa seringnya harus dibersihkan. Gitu. Jadi nanti bisa konsultasi sama tim Roto Router, nanti kita akan bantu untuk suggest, sarankan kira-kira idealnya berapa lama sekali sih untuk salurannya bisa dibersihkan. Gitu. Karena balik lagi itu akan membantu sobat foto sekalian nih dalam menjaga salurannya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya ya tadi mampet, banjir, atau mungkin kadang-kadang ada bau yang masuk ya kan ke dalam saluran, betul. Berbalik ke dalam ruangan. Nah, itu juga bisa disebabkan dari karena kurangnya kebersihan dari si saluran drainase tersebut. Gitu. Betul betul. Oke, jadi kita ini terbuai ya. Kita banyak mikir kalau saluran pembuangan itu nggak begitu penting untuk diurus. Tapi ketika saat kita udah mampet, wah itu pusingnya. Betul. Saya juga pernah ngalamin Pak. Oh gitu ya? Iya. Saya juga waktu itu. Gimana tuh Mas Tony? Iya. Jadi dari saluran wastafel ya. Wastafel ya. Mampet. Saya pakein itu soda api. Waduh, itu dia nih. Makanya dia baru tahu sekarang kan. Iya. Akhirnya memang malah merusak tuh. Oke, ya jadi rusak ya. Ya akhirnya bobok deh. Saya belum kenal Roto Router soalnya. Kalau tahu Roto Router yang usah bobok ya kan, langsung aja kita panggil, semuanya sudah lancar. Iya, jadi gitu. Makanya itu jangan pakai soda api lagi teman-teman semua. Salah kaprah gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman semua ada yang mau nanya nih, mumpung masih ada spesialisnya di sini nih. Kalau seandainya udah pulang nggak bisa ditanya secara langsung ya. Betul. Ayo, mumpung lagi di sini, silakan yang ingin bertanya boleh. Ayo silakan. Ada nih dari Pak Afrika Wijaya. Kalau kita tidak tahu lokasi septic tank, kita bagaimana? Sama kalau soda api, apakah bisa menghancurkan pembalut atau pampers katanya? Oke. Ya, pertanyaannya dua ini. Yang pertama, ya. kalau tidak tahu lokasi septic tanknya dulu ya. Lokasi septic tank, bagaimana? Terus yang kedua, kalau soda api bisa nggak sih ngancurin pembalut atau pampers? Oke. Yang pertama nih saya bantu jawab dulu untuk lokasi septic tank. Kalau kita bingung lokasinya ada di mana dan kita nggak tahu, itu kita punya alatnya nih kebetulan nih Mas Tony dan Sobat Roto. Oh, ada alatnya ya? Punya alat namanya line locator. Line locator alat kita. Jadi nanti kita bisa melakukan pencarian jalur atau pencarian lokasi septic tank. Akses kerjanya itu dari kloset. Jadi nanti klosetnya kita copot, kita masukkan alat kita dari sana, sampai nanti ketemu titik septic tanknya di mana. Oh gitu. Nanti kita secara akurat bisa nandain deh. Kita punya alatnya, ada detektornya soalnya. Jadi nanti ketahuan di mana titiknya kita tandain. Nanti terserah dari pihak sisi customernya mau mungkin buat clean out atau dibikin ventilasi udara atau apa gitu, atau untuk kedepannya kan pasti untuk maintenance nih. Karena namanya septic tank pasti butuh di maintenance. Betul. Berapa bulan sekali itu? Nah, balik lagi tergantung penggunaan. Penggunaan ya. Regulernya. Untuk residensial. 1 sampai 2 tahun sekali harusnya bisa. 1 sampai 2 tahun sekali kita harus cleaning ya. Bisa disedot. Oh, sedot septic tank gitu. Okay. Tapi kalau septic tank modelnya resapan ya mungkin tergantung dari sudah berapa usianya ya. Karena biasanya kalau untuk resapan itu dia kalau resapannya masih bagus cukup lama biasanya untuk ini bisa beberapa tahun ke depan masih aman. Tapi pada saat dia sudah jenuh bakal bolak-balik mampet biasanya kalau resapan. Gitu. Nah, pertanyaan kedua nih,
untuk pembalut soda api bisa menghancurkan pembalut atau Pampers? Jawabannya sedikit banyak bisa, tapi sama pipa-pipanya hancur. Jadi kalau pakai soda api tuh jangankan pampersnya, pipanya hancur juga gitu. Betul, karena kalau bendanya makin padat, pasti dosis yang digunakan itu akan makin banyak harusnya. Jadi ya itulah, orang pakai terus, nggak sadar sampahnya hancur, pipanya juga hancur. Gitu. Jadi jangka panjangnya ya itu. Ya. Jadi masalah ke depannya begitu kejadian lagi, ya pipanya bisa pecah atau bisa rusak gitu. Oke deh. Yang menyebabkan kerugian yang lebih besar jadi di kemudian hari. Gitu. Jadi makanya tidak disarankan menggunakan soda api untuk kendala, apalagi masalah pembalut sama Pampers nih. Makanya panggil aja Roto-Rooter, kita punya alat yang paling tepat lah, yang paling aman untuk melancarkan kembali saluran yang mampet. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya Pak Afriko Wijaya ya, sudah jelas ya jawabannya ya. Kalau misalkan masih belum jelas, langsung aja panggil kita Pak. Jadi biar kita yang ngurusin ya. Betul. Kita boleh cari DM ke kita, telepon atau WhatsApp. Gitu. Kita nanti pasti kita cariin lokasi titiknya, dan juga kita akan bantu untuk mengambil si Pampersnya itu ya. Iya, melancarkan lagi salurannya. Oke, ada yang ingin tanya lagi? Oke, Sobat Roto, kira-kira ada mau nanya lagi nggak nih? Ayo, ada lagi nggak? Mana ada. Selama live, pertanyaan gratis. Ya. Kalau live sudah berakhir, pertanyaannya bayar. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya, ya udah kita tutup aja, kita akhiri ya. Jadi sebelum kita akhiri, coba dijelasin sedikit pasti tentang Roto-Rooter itu perusahaan apa sih Roto-Rooter, dan asal mulanya itu seperti apa sih, biar teman-teman Sobat Roto yang mungkin belum tahu Roto-Rooter itu apa dan apa aja yang kita punya. Oke. Pada dasarnya Roto-Rooter itu kita perusahaan jasa maintenance untuk plumbing, drainase, dan ada banyak macam lah. Banyak macam ya. Dari Amerika kita asalnya. Dari Amerika kita. Betul. Okay. Kita udah dari tahun 1935 di Amerika. Lama banget ya. Pertama kali muncul. Indonesia belum merdeka itu. Tapi kita udah ada ya. Betul. Zaman itu kita belum berpikir untuk mengatasi seorang mampet ya. Masih dijajah kan. Betul. Jadi di saat itu sudah muncul Roto-Rooter tapi di Amerika, dan pertama kali masuk ke Indonesia itu di tahun 2000. Oh, tahun 2000. Jadi boleh dibilang usia kita di sini itu udah 23 tahun. Usia kita 23 tahun. Iya, jadi kalau misalkan ibarat manusia itu udah usia produktif lah ya. Produktif ya. Iya, udah lulus kuliah S1 lah paling enggak. Gitu. Nah, jadi setelah 23 tahun ini kita berkembang mengikuti permintaan dan demand dari masyarakat juga. Jadi selain punya pembersihan cleaning plumbing dan drainase, kita juga ada yang tadi tuh deteksi kebocoran, pencarian septic tank, atau inspeksi kamera untuk melihat kondisi dalam bagian dalam pipa, dan juga yang terbaru itu ada ducting gitu. Jadi untuk pembersihan, karena kita melihat kebutuhannya ada dari customer kita, jadi boleh dibilang Roto-Rooter itu one stop solution lah. One stop solution. Betul. Jadi kalau dari Roto-Rooter, Sobat Roto sekalian, ada usaha mungkin punya hotel, punya restoran, itu yang namanya drainase, plumbing, dan ducting itu wajib pasti punya. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir untuk kebutuhan tersebut, tinggal kontak Roto-Rooter aja, kita pasti akan bantu. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya Roto-Rooter ya. Jadi Sobat Roto, kalau perlu kita tinggal tadi disebutin Pak, telepon aja di 021 386 7727 dan 0811 969 7727, atau bisa DM kita di sosial media di Instagram dan TikTok di @Roto-Rooter Indonesia. Oke, jadi Sobat Roto-Rooter, begitulah podcast kita pada pagi hari ini. Jadi terima kasih banyak atas informasi Pak Steve ya. Sama-sama. Jadi kita ketemu lagi nanti di bulan depan ya. Bulan depan, di tahun depan berarti ya. Tahun depan ya. Dengan tema yang akan berbeda setiap bulannya. Jadi teman-teman Sobat Roto, jangan lupa dipantau terus IG Roto-Rooter Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi nanti kita akan bahas seputar temanya itu plumbing, drain, dan juga ada ducting, cleaning gitu ya. Dan pastinya nggak usah diragukan lagi nih, karena Roto-Rooter itu sudah profesional di bidangnya. Roto-Rooter itu dari tahun 1935, kemudian masuk ke Indonesia tahun 2000, sudah 23 tahun kita bekerja di Indonesia ya, mengatasi
puluhan ribu masalah ataupun ratusan ribu mungkin Udah kali ya. jutaan Udah lah jutaan sebetulnya. masalah. Dari udah Sabang sampai Merauke kita jadi- udah pernah kerja. Jadi nggak usah diragukan lagi kinerja dari profesionalan kita. Dan Mhm. juga pokoknya router itu one stop solution ya. Mungkin itu aja pada pagi hari. Satu lagi Apa Mas lagi? Tony, tambahan informasi. Apa tuh? Kita rotor-rotor itu kita punya cabang. Oh, kita punya Wah, cabang. banyak Waduh. nih cabangnya nih. Mungkin Gimana aja coba kasih? sobat roto yang ada kebutuhan di area tersebut bisa langsung kontak aja nanti, cari di website Rotor-Router www.rotor-router.co.id. Oke. Jadi kita ada di Websitenya. Jakarta, ada di Bandung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Yogyakarta, Semarang, Semarang, Malang, Malang, Surabaya, Surabaya, Makassar, Makassar, Bali, Bali, dan di Timika. dan Timika. Waduh, Wah, sampai Papua ya. Sampai Papua Waduh, kita. mantap pokoknya deh. Betul. Jadi sobat roto sekalian, ada kebutuhan dan ada masalah atau mau konsultasi, bisa langsung hubungin aja cabang terdekat kita gitu. Oke deh. Baik, makasih banyak atas semua informasinya Pasif ya. Mudah-mudahan teman-teman Sobat Roto bisa melakukan yang tadi Pasif bilang ya. Dan kita harus selalu menjaga saluran pembuangan kita agar kita tidak merusak Betul. dan tidak akan menyusahkan kita di waktu Ya, akan nanti terjadi ya, nanti ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Selamat beraktivitas kembali. Dadah. Bye-bye.